Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa min kulli taba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa la walada wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa ahlus sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadanil Mustafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaquni ya ulil albab la'allakum turhamun. Ayuhal hadirun rahimakumullah, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah menciptakan seluruh jagat raya beserta dengan isinya dan mengaturnya dengan pengaturan yang maha sempurna. Dialah zat yang tak pernah luput membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, mulai dari kita manusia hingga binatang-binatang melata. Dialah zat yang menggenggam jiwa kita semuanya, yang menghidupkan, mematikan, serta yang kelak akan membangkitkan dan memintai pertanggungan jawab kita pada satu hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini izinkan khatib menasihati diri khatib sendiri dan seluruh jamaah sekalian untuk selalu dan senantiasa meningkatkan serta memperbaharui kualitas iman serta takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan takwa sebagai bekal untuk kehidupan kita yang kekal. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal bagi kalian adalah bekal takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian seluruhnya, fis-silmi kaffah, ke dalam Islam secara kafah. Secara sederhana, kafah itu bisa dimaknai secara keseluruhan atau menyeluruh atau totalitas atau 100%. Jadi kira-kira sederhananya kafah itu adalah secara keseluruhan, menyeluruh, totalitas atau 100%. Itu kafah. Pertanyaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus kafah? Kenapa harus totalitas? Kenapa masuk Islam harus secara keseluruhan? Tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian. Harus 100%. Kenapa? Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita menunjukkan bahwa totalitas itu merupakan perkara yang sangat penting. Totalitas kesungguhan, mengerahkan segenap tenaga 100% merupakan perkara yang sangat penting. Dalam kehidupan banyak menunjukkan kita akan pentingnya melakukan sesuatu harus totalitas. Sebagai contoh misalnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kafah? Yang pertama, karena kalau tidak kafah, seringkali hasilnya bisa nol. Jadi kalau tidak kafah, hasilnya seringkali bisa nol. Bagi contoh misalnya untuk menghidupkan sound system ini. Jadi agar sound system ini bisa hidup, taruhlah misalnya membutuhkan daya sekitar 1400 watt. Tetapi daya yang ada itu hanya 1300 watt saja. Pertanyaannya, apakah sound system ini bisa hidup atau tidak? Jawabannya jelas tidak. Walaupun sudah ada 1300 watt, tetapi karena daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan sound system ini 1400 watt,
maka seolah-olah yang 1300 watt itu tidak dihitung karena tidak sama sekali bisa menghidupkan sound system ini. Maka dalam konteks ini dibutuhkan kafah, totalitas, sehingga ya sound system ini sebagai contohnya dia bisa hidup. Jadi kalau tidak kafah, kalau tidak totalitas, kalau tidak 100%, hasilnya bisa 0. Yang kedua, sebagai contoh yang lain, berapa lama induk ayam mengerami telurnya hingga telurnya bisa menetas? Menurut pengalaman empirik, ayam membutuhkan waktu sekitar 21 hari sehingga telur ayam ini bisa menetas. Nah, apa jadinya kalau kemudian induk ayam ini mogok untuk mengeram? Misalnya cuma 18 hari saja, atau hanya 19 hari saja, tidak dituntaskan sampai 21 hari. Kemungkinan besar telur yang dierami oleh ayam tadi tidak akan bisa menetas. Padahal si ayam sudah mengeram 18 hari, sudah mengeram 19 hari. Jadi seolah-olah 18 hari, 19 hari itu tidak dihitung sama sekali karena tidak kafah, tidak totalitas, tidak 100%. Artinya kalau tidak totalitas, kalau tidak kafah, kalau tidak 100%, hasilnya bisa 0. Contoh yang lain, ketika kita sholat zuhur 4 rakaat, kita sudah sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tinggal menunggu salam ke kanan. Tetapi ketika kita akan hendak salam ke kanan, kita batal, keluar angin, ya, lalu kemudian batal kita sholatnya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ke belakang untuk wudu. Pertanyaannya, apakah kita memulai dari awal atau di rakaat terakhir? Pasti harus dari awal lagi, dari mulai takbir lagi, rakaat 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Kita wudu tidak kemudian langsung tiba-tiba duduk lalu salam. Jadi seolah-olah 1, 2, 3, 4 rakaat sebelumnya tidak dihitung. Kenapa? Tidak tuntas salatnya, tidak kafah, tidak totalitas. Sehingga kalau tidak 100%, seringkali hasilnya bisa 0 saja. Dan contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an terdiri dari 114 surat dan terdiri dari 6.666 ayat. Apa jadinya atau apa konsekuensinya kalau ada orang dia iman terhadap seluruh isi Quran kecuali 1 ayat saja yang dia tolak? 6.665 ayat saja yang dia imani, 1 ayat dia tolak, 1 ayat dia kufuri, 1 ayat dia tidak imani. Kira-kira orang tersebut masih dikategorikan sebagai orang beriman atau orang kafir kira-kira? Jelas, orang tersebut tidak masuk dalam kategori orang beriman, karena iman itu membutuhkan totalitas, iman itu membutuhkan kesungguhan 100%. Ya, tidak boleh kemudian kita mengingkari walaupun hanya 1 ayat saja di dalam Al-Quran. Seluruh isi Quran dia yakini kecuali 1 ayat saja yang diingkari. Pengingkaran terhadap 1 ayat ini sudah cukup membuat orang tersebut belum atau tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman, atau dengan kata lain dia masih ada dalam kekufuran. Artinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak kafah, kalau tidak totalitas, kalau tidak keseluruhan, maka hasilnya bisa 0. Jadi keimanan dia terhadap 6.665 ayat seolah-olah tidak dihitung hanya karena dia menolak 1 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus kafah? Kenapa kita harus totalitas? Kenapa harus 100% dalam berislam? Karena seringkali kalau kita tidak totalitas, tidak 100% masuk ke dalam Islam, hasilnya bisa 0 saja. Yang kedua, dirahmati Allah, kenapa kita harus kafah? Kenapa harus totalitas? Kenapa masuk Islam harus keseluruhan? Kenapa harus 100%? Jawabannya diantaranya karena kalau tidak totalitas, kalau tidak kafah, kalau tidak 100%, seringkali celaka dan mencelakakan. Seringkali celaka dan mencelakakan. Baik, contoh misalnya, ketika pesawat hendak landing, ini membutuhkan totalitas, membutuhkan kesempurnaan seluruh komponennya berfungsi.
Apa jadinya kalau salah satu komponen pesawat tidak berfungsi, satu saja? Apa misalnya? Ban pesawatnya, roda pesawatnya tidak keluar. Ketika kemudian hendak diturunkan oleh pilot, lalu kemudian apa? Macet ini, ya, roda pesawat macet. Maka kemudian apa? Ketika tidak sempurna, tidak totalitas, maka dia bisa celaka dan mencelakakan yang lain. Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain misalnya orang yang membuat kapal, orang yang membuat perahu besar, kapal yang besar juga membutuhkan kesempurnaan, juga membutuhkan totalitas, 100% harus sempurna. Apa jadinya kalau seseorang membuat kapal besar lalu disisakan ada ketidaksempurnaan satu titik saja? Contoh misalnya dibiarkan ada bolong walaupun hanya sebesar jari kelingking saja, dia biarkan itu bolong tidak dilas secara keseluruhan, maka lambat laun air masuk dan bisa mencelakakan seluruh isi kapal yang ada di sana. Jadi kalau kemudian tidak totalitas, kalau tidak 100%, kalau tidak kafah, hasilnya bahkan bisa celaka dan mencelakakan. Yang ketiga, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus kafah? Karena kalau tidak kafah tidak akan terlihat indah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang salah persepsi tentang Islam, banyak orang yang masih miring cara pandangnya tentang Islam. Ada banyak orang yang kemudian masih memandang minor syariat Islam, mereka takut terhadap syariat Islam. Kenapa? Karena mereka tidak lihat Islam secara keseluruhan. Belum lama ada seorang politisi non muslim kafir misalnya mengatakan, hati-hati nanti kalau Islam diterapkan semua orang disuruh sholat, hati-hati kalau Islam diterapkan nanti semua orang kafir katanya akan dibunuhi. Ini persepsi yang keliru tentang Islam. Karena apa? Karena mereka tidak tahu Islam secara kafah, karena mereka tidak tahu Islam, tidak faham Islam secara keseluruhan, sehingga ada mispersepsi tentang Islam. Ada misalnya Islamofobia, fobia terhadap Islam, fobia terhadap syariat Islam. Bahkan belakangan ada fobia terhadap dakwah Islam, dakwah fobia misalnya. Kenapa itu terjadi, rahmati Allah? Karena tidak faham, tidak tahu Islam secara keseluruhan, rahmati Allah. Maka Masya Allah, ketika Islam difahami secara kafah, sampai Z-nya, maka Islam itu akan terlihat indah. Difahami saja secara kafah akan terlihat indah, apalagi kalau Islam diterapkan secara kafah, secara totalitas, maka pasti akan memunculkan keindahan. Dalam bahasa yang lain disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-208, sebagaimana disebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul, ini karena ada sebagian orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Di antaranya ada Tha'labah, ada Asad bin Ubay dan Abdullah bin Salam. Mereka ini Yahudi, lalu kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi mereka meminta kompensasi, meminta keringanan, ya. Mereka kemudian meminta dispensasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Wahai Rasul, kami sebelumnya Yahudi, lalu kami memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi tolong kami akan menjalankan aturan-aturan Islam, tapi kami mohon dispensasi, kami mohon keringanan." Apa keringanannya? Kata mereka, tolong beri kami kesempatan untuk hari Sabtu kami merayakan hari Sabat, Sabtu kami merayakan hari Sabat, hari-hari yang lain kami melaksanakan Islam. Yang lain kata mereka, siang hari boleh kami lakukan Quran, kami jalankan Quran, kami pelajari Quran, tapi malam hari tolong beri kesempatan kepada kami untuk mempelajari Taurat dan untuk melaksanakan Taurat. Kata mereka demikian. Maka rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan turunnya ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Jadi kalau sudah memilih Islam sebagai din, kalau kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, maka apa? Jangan tanggung-tanggung, jangan sebagian-sebagian, jangan setengah-setengah iman terhadap satu ayat, kufur terhadap ayat yang lain. Kalau kita memutuskan untuk masuk Islam,
totalitas. Ketika kita memutuskan untuk hijrah, mari sama-sama kita menyempurnakan agar hijrah kita menjadi totalitas, bukan hijrah yang setengah-setengah, melainkan hijrah secara keseluruhan. Hijrah secara keseluruhan, penerapan Islam secara keseluruhan, ini akan membawa rahmat, bagi seluruh alam, bukan hanya bagi orang Islam, tetapi untuk bagi seluruh manusia. Karena ketika Islam diterapkan, karena ketika syariat Islam diterapkan, karena ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala diterapkan, maka pasti hukum Allah ini akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah merupakan akibat dari sebuah sebab. Apa sebabnya? Sebabnya penerapan Islam secara kafah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin itu artinya kebaikan, kemaslahatan, ya, bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi muslim, tapi bagi non muslim, bagi orang-orang kafir, bukan hanya bagi manusia, tetapi untuk seluruh alam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaquni ya ulil albab la'allakum turhamun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak kafah? Bagaimana kalau kita tidak totalitas? Bagaimana kalau kita tidak secara keseluruhan menjalankan Islam? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-150 dan 151 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawabannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sungguhnya orang-orang yang mengkufuri, orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka hendak memisahkan antara iman kepada Allah dan Rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kami iman terhadap sebagian dan kami kufur terhadap sebagian yang lain. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka hendak menginginkan menjadikan ay yattakhidhu baina dzalika sabila, antara iman dan kafir sebagai jalan tengah. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka hendak menjadikan jalan tengah sebagai jalan mereka, tidak iman tidak kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya kafir, mereka itulah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami kata Allah akan sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Artinya apa, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang disebut oleh Allah sebagai kafir yang sesungguhnya, kafiruna haqqa, ulaika hum al-kafiruna haqqa, mereka itulah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Siapa mereka? Orang-orang yang mengambil jalan tengah sebagai jalan bagi mereka, tidak iman tidak kafir, atau kalau iman sebagian kafir sebagian. Dia tidak mau mengimani seluruh isi Quran, tidak mau mengimani syariat Islam sebagian ditolak, sebagian diimani oleh mereka. Dalam perkara ibadah dia iman kepada Allah, dia jalankan itu rukun Islam, tetapi dalam masalah politik, masalah hukum, dia tinggalkan itu politik Islam, dia tinggalkan itu hukum Islam, dia tinggalkan itu pidana Islam, dia tinggalkan itu ekonomi Islam. Ibadahnya iya dijalankan, tetapi dalam bidang muamalah ditinggalkan. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang yang kafir sekafir-kafirnya. Dan sementara orang kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina, dan kami akan sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, agar kemudian kita diberikan ilmu, agar kemudian kita bisa melaksanakan Islam secara totalitas, secara kafah, mengimani secara keseluruhan, menjalankan secara keseluruhan, bukan hanya dalam masalah individual, masalah ibadah mahdhah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda al hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban wa mubarakan fih. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwaka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka dawlatan islamiyatan karimatan khilafatan rashidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu biha al-islam wa ahlah wa tudhillu biha an-nifaq wal kuffar wa ahlah wa taj'alna fiha min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.